Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita sudah melaksanakan sholat tarawih, sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, seseorang menanyakan tentang bagaimana seorang yang puasa dia meninggalkan sholat. Saudara, perlu diketahui bahwa sholat ini adalah termasuk rukun kedua yang paling agung daripada rukun Islam. Dan seseorang ini harus mengetahui bahwasanya seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang Islam, seorang Muslim, seorang mukmin kecuali dia mengerjakan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan banyak perawi-perawi yang lainnya. Bahwasanya artinya perjanjian mitsaq keamanan antara kami, kata Rasulullah SAW, dan orang-orang selain Islam adalah yang meninggalkan sholat. Antara perjanjian kami dengan mereka ini bisa dikatakan orang kufar atau orang munafik, yaitu adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia terang-terangan memproklamasikan dirinya sebagai seorang kafir. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, bainar rajuli wal syirki as-shalah. Bahwa tarkus shalah antara orang yang mukmin, antara orang mukmin dan orang kafir adalah tarkus shalah. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Perbedaan, pembatas antara orang yang Islam dan orang yang kufar dan orang yang musyrik adalah yang meninggalkan sholat. Berarti yang meninggalkan sholat itu adalah bukan orang Islam. Saudara, puasa ini penting. Tapi saudara, puasa ini tidak bisa dilakukan dengan meninggalkan sholat. Kenapa saudara? Karena sholat ini adalah rukun yang paling penting di dalam rukun Islam. Sholat ini tidak bisa ditolerir. Bahwasanya kalau orang sakit boleh tidak puasa, musafir dengan syarat-syaratnya boleh tidak puasa, orang haji yang tidak mampu juga boleh tidak haji. Tapi kalau orang sholat saudara, yang tidak mampu berdiri, sholat duduk, yang tidak mampu duduk, sholat terlentang, yang tidak bisa terlentang dia sholat dengan hatinya, dengan matanya, kalau tidak dengan hatinya. Yang boleh meninggalkan sholat adalah dua. Orang itu orang gila atau orang itu telah meninggal saudara. Dan sholat ini saudara adalah ibarat perahu. Semua rukun-rukun yang lainnya ikut masuk menjadi penumpangnya daripada sholat ini. Bahkan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ini nanti adalah sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Fa in saluhat sa'iru 'amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Bahwasanya pertama yang akan dihitung bagi hamba-hamba Allah kelak pada hari kiamat ini adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka semua amal-amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya tidak benar, sholatnya rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat memakan uang haram, dengan pakai pakaian haram, dengan bertempat tinggal di tempat-tempat yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan tertolak, amalannya akan tertolak kalau sholatnya tertolak. Dan saudara, puasa ini dibandingkan diperumpamakan dengan sholat seperti badan, saudara. Badan, kalau seorang puasa tanpa sholat seperti badan tanpa kepala, saudara. Karena puasa ini agung, mulia. Karena as-sawmuli, ini hadis kursi. As-sawmuli wa ana ajzibi. Dan puasa ini khusus buat aku, kata Allah SWT. Dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Bagaimana Allah akan memberikan pahala langsung, sedangkan hubunganmu dengan Allah terputus. Karena sholat itu silah bainal abdi wa rabbihi. Sholat itu adalah hubungan spesial antara Allah
antara hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi semangat selalu untuk selalu beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada salaf-salaf kita yang telah mengajarkan kita. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Rabbana fa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil